Hai, terima kasih sudah mampir di video kami. Pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang persentase dan perbandingan. Pertama, saya akan menjelaskan persentase. Persen secara harfiah memiliki arti per 100 bagian. Merupakan sebuah angka atau perbandingan atau rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100. Sebenarnya persentase merupakan perbandingan suatu bagian terhadap keseluruhannya yang telah dibagi menjadi 100 bagian. Istilah ini sangat penting untuk kita mengerti karena istilah ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Persentase dilambangkan dengan tanda persen. Misalkan di sini Andi membeli roti dan dibagi menjadi 100 angka. Jika Andi memakan 20 potong, maka bisa disebutkan bahwa Andi memakan 20% roti tersebut. Dengan istilah teknis, persentase itu menyatakan rasio sebuah pecahan dari keseluruhannya, atau dengan kata lain, untuk menghitung persen, Anda perlu menghitungkan proporsi dari sebuah bagian terhadap keseluruhannya yang dibagi menjadi 100 bagian. Selanjutnya itu rumus menghitung persen. Rumusnya adalah persentase sama dengan bagian per seluruh dikalikan dengan 100. Misalnya 3/4 itu adalah pecahan. Ketika penyebut kita jadikan 100, maka akan mendapat angka 75/100. Nah, per 100 ini kemudian kita ganti dengan istilah persen. Jadi, 3/4 kalau dijadikan persen sama dengan 75%. Selanjutnya, contoh menghitung persen. Contohnya, galon air berisi 10 liter air, kemudian ditambahkan 5 liter air. Berapa persenkah kenaikan volume air? Berdasarkan rumus, bagian di sini adalah 10 liter yang ditambahkan ke dalam 5 liter air. Rumusnya adalah persentase sama dengan bagian per seluruh dikalikan dengan 100. Jadi sama dengan 10/5 dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah 50%. Materi selanjutnya itu mengubah persen ke dalam bentuk pecahan dan desimal. Langkah-langkah mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Yang pertama, mengubah ke bentuk per 100. Yang kedua, sederhanakanlah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contohnya, ubahlah 20% ke dalam bentuk pecahan biasa, di mana 20% sama dengan 20/100. Hasilnya adalah 1/5. Langkah-langkah mengubah persen ke dalam bentuk pecahan desimal. Yang pertama, mengubah ke bentuk per 100, dan yang kedua, mengubah ke bentuk desimal. Contohnya, kita ubah 25% ke dalam bentuk pecahan desimal. 25% sama dengan 25/100. Hasilnya adalah 0,25. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Langkah-langkah mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Agar menjadi persen, ubahlah penyebut menjadi 100 karena persen sama dengan per 100. Dengan cara mengalihkan penyebut dengan angka tertentu. Kalikan juga pembilang dengan angka yang sama, maka akan mendapatkan angka per 100 atau sama artinya dengan persen. Contoh soal, ubahlah 4/5 ke dalam bentuk persen. Jawab, 4/5 sama dengan 4/5 kali 20/20 sama dengan 80/100. Hasilnya 80%. Selanjutnya, mengubah desimal ke dalam bentuk persen. Langkah-langkah mengubah desimal ke bentuk persen. Mengubah ke bentuk pecahan biasa agar menjadi persen. Ubahlah penyebut menjadi 100 karena persen sama dengan per 100 dengan cara mengalihkan penyebut dengan angka tertentu. Kalikan juga pembilang dengan angka yang sama, maka akan didapatkan angka per 100 atau sama artinya dengan persen. Contoh soal, ubahlah 0,5 ke dalam bentuk persen. Jawab, 0,5 sama dengan 5/100 sama dengan 5/10 kali 10/10 sama dengan 50/100, hasilnya 50%. Selanjutnya, penerapan penggunaan persen ke dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adalah diskon. Contoh soal, Adi membeli baju seharga Rp50.000. Ternyata baju tersebut mendapat diskon 5%. Berapa harga baju yang harus dibayar Adi? Jawab, diskon sama dengan 5% kali Rp30.000 sama dengan 10/100 kali Rp50.000. Hasilnya Rp5.000. Harga baju sama dengan harga sebenarnya dikurang diskon sama dengan 50.000
dikurang 5.000, hasilnya 45.000. Jadi harga baju yang harus dibayar Adi adalah 45.000. Baik, selanjutnya perbandingan. Dalam kegiatan sehari-hari sering kita temui adanya antar dua besar beda. Sebagai contoh, jumlah siswa wanita 2 kali dari jumlah siswa laki-laki. Jarak kota A setengah kali jarak kota B. Perbandingan suatu besaran terhadap suatu besaran lain ditulis. Perbandingan senilai himpunan A sama dengan A1, A2, A3. Himpunan B sama dengan A1, B1, B2, B3. Himpunan A dan B disebut perbandingan senilai untuk semua. Perbandingan suatu besar terhadap suatu besaran lain ditulis. Perbandingan senilai himpunan A sama dengan A1, A2, A3. B sama dengan B1, B2, B3. Himpunan A dan B disebut berbanding senilai apabila semakin A semakin besar dan B semakin besar atau sebaliknya. A1 implikasi B1, A1 implikasi B2. Berlaku A1 per A2 sama dengan B1 per B. Ini berarti A1 kali B2 sama dengan A2 kali B2. Contoh soal, untuk membuat 36 pasang baju, seorang penjahit membutuhkan waktu 6. Jika penjahit bekerja selama 80 hari, berapa pasang baju yang dapat dibuat? Misalnya 36 implikasi 60, X implikasi 80. Dengan perbandingan senilai beroleh 30 per X sama dengan 60 per 80. 6X sama dengan 30 kali 80. Nilai X sama dengan 36 kali 80 per 6. Sama dengan, jadi hasilnya ada 48 pasang. Balik B disebut semakin besar, B semakin kecil. Sebaliknya 1 kasih B1 kasih B1 2 sama B2. B1 ini berarti 1 kali B2 sama B2. Contoh soal, dengan menggunakan 120 tenaga kerja sebuah gedung selesaikan selama yang 120 silakan. D implikasi 6. G sama 10. G 120 kali D sama 120 kali hasilnya 160.